Halo semua, kami dari kelompok 18, kelas genap, Ilmu Gizi 2019 akan membahas tentang teknik pengolahan pengasapan. Bagian-bagian yang akan kami jelaskan adalah jenis bahan, pengaruh teknik pengasapan, parameter pengasapan, dan karakteristik organoleptik. Jenis bahan yang akan kami bahas adalah pengasapan pada dendeng sapi. Dendeng merupakan salah satu produk makanan berbahan dasar daging bergizi yang siap dimakan. Makanan ini merupakan makanan yang populer yang dapat dibuat oleh hampir seluruh bagian daging tanpa lemak, seperti daging sapi, babi, unggas, dan hewan buruan. Menurut United States of Agriculture atau USDA, dendeng merupakan produk tahan panas yang tidak mudah rusak dan merupakan produk yang siap dimakan. Dendeng yang tersedia saat ini merupakan daging yang dibuat dengan daging utuh yang diiris, kemudian diawetkan, dikeringkan, diasapi oleh udara atau oven. Biasanya, produk dendeng dianggap tidak sehat. Namun, beberapa tahun terakhir ini, terutama di negara-negara barat, terjadi peningkatan yang signifikan pada konsumsi dendeng. Biasanya, dendeng memiliki kelembapan sekitar 23,4%, protein 33,2%, lipid 25,6% yang tergantung pada formulasinya. Dendeng merupakan camilan makanan padat berbahan dasar daging yang siap dimakan, bernutrisi, memiliki karakteristik kadar air yang rendah, dan memiliki umur simpan yang lama. Dendeng dipersiapkan dengan menggunakan proses teknologi yang melibatkan pengurangan kadar air dan penambahan pengawet seperti asam organik, rempah-rempah, dan pengawetan garam. Yang kedua, ada pengaruh teknik pengasapan pada kualitas bahan pangan. Pengasapan merupakan salah satu metode pengawetan bahan pangan yang sudah ada berabad-abad lamanya. Metode pengasapan banyak digunakan pada produk olahan daging dan ikan. Ada 3 metode pengasapan yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada metode tradisional, yang kedua penggunaan elektrostatis, dan yang ketiga penggunaan asap cair. Pada metode tradisional, pengasapan bisa dilakukan pada suhu rendah atau yang disebut dengan pengasapan dingin. Biasanya pada suhu 6-30 derajat Celcius dan bisa juga dengan menggunakan suhu tinggi atau pengasapan panas biasanya pada suhu 60 derajat Celcius. Dalam pengasapan tradisional, asap diproduksi dari proses pembakaran kayu. Asap ini mengandung komponen individu seperti aldehida, keton, asam, hidrokarbon, ester, fenol, eter, dan lain-lainnya. Komponen ini dipindahkan ke dalam bahan pangan melalui proses penetrasi. Asap kayu selain bisa menjaga kualitas makanan dengan sifat antioksidan dan antimikrobanya, juga memberikan warna, rasa, dan aroma yang diinginkan pada bahan pangan. Sedangkan untuk metode pengasapan dengan asap cair itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada waktu pengasapan tradisional, lebih ramah lingkungan, dan menghilangkan senyawa yang berpotensi racun. Yang selanjutnya mengenai pengaruh pengasapan pada kualitas dendeng. Pengasapan memberikan efek pengeringan pada dendeng, memberikan rasa yang diinginkan, memunculkan warna dendeng, dan memperlambat ketengikan serta pembusukan akibat aktivitas mikroba. Efek menguntungkan dari pengasapan pada dendeng ini dapat dikaitkan dengan efek gabungan aktivitas antimikroba dan antioksidan dari komponen yang terdapat dalam asap. Meskipun
Metode pengasapan ini membuat produk daging stabil untuk jangka waktu yang cukup dan meningkatkan kelezatannya. Namun, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging yang diasapkan dapat menyebabkan perkembangan karsinoma saluran pencernaan karena adanya zat karsinogenik yang dapat membahayakan tubuh. Berikut merupakan hal-hal yang mempengaruhi proses pengasapan, yaitu antara lain komposisi bahan baku, suhu, kelembapan, kepadatan dan komposisi asap, serta lama waktu pengasapan. Selanjutnya ada parameter kualitas dari pengasapan dendeng. Terdapat dua parameter kualitas pada pengasapan dendeng. Yang pertama yaitu suhu. Semakin meningkatnya suhu akan menyebabkan kadar air semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kadar air pada dendeng mengalami penguapan. Suhu juga dapat mempengaruhi nilai pH. Nilai pH dendeng mengalami penurunan dikarenakan terdapat penyerapan senyawa asam seperti asam asetat dan asam formiat pada asap cair. Yang kedua yaitu lama waktu pengasapan. Semakin lama pengasapan akan meningkatkan kadar lisin yang terkandung pada dendeng. Kadar lisin meningkat selama 2 jam pengasapan dikarenakan hilangnya kadar air yang terkandung pada dendeng. Namun, semakin lama pengasapan, lisin akan berkurang dikarenakan panas yang berlebih dapat merusak protein, khususnya asam amino lisin. Semakin lama pengasapan juga dapat meningkatkan kadar fenol. Hal ini dikarenakan terjadinya penyerapan fenol oleh dendeng pada saat pengasapan. Yang keempat adalah organoleptik pada pengasapan dendeng yang terdiri dari warna, tekstur, rasa, dan aroma. Yang pertama, pada karakteristik warna. Saat pengasapan berlangsung, nilai kecerahan pada daging menurun, sedangkan nilai kemerahannya meningkat. Kombinasi NO dengan mioglobin atau metmioglobin menghasilkan masing-masing nitrosomioglobin. Pada NOMB, warnanya menjadi merah terang atau nitrosometmioglobin atau disingkat NOMMB, warnanya menjadi merah tua. Baik NOMB dan NOMMB dapat meningkatkan nilai kemerahan pada daging. Daging yang diasap atau dipanaskan dalam waktu yang lama, lebih dari 5 jam, akan menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap. Jika pengasapan dilakukan setelah 3 jam, maka akan terjadi penurunan kadar warna kuning pada daging. Selama penyimpanan dendeng dapat terjadi reaksi Maillard. Reaksi Maillard menyebabkan produk menjadi gelap, hilangnya rasa atau perubahan rasa dan tekstur produk yang tidak diinginkan selama penyimpanan. Yang kedua, pada karakteristik tekstur. Tekstur berfungsi untuk memastikan kekenyalan tertentu yang menentukan keunikan dan daya tarik pasar dari jenis produk dendeng. Tekstur daging dendeng umumnya kurang juiciness dan lebih keras karena kehilangan air selama proses termal. Waktu pengasapan dan oksidasi lipid berpengaruh terhadap tekstur. Dendeng yang terbuat dari daging tanpa lemak mungkin teksturnya terlalu kering, rapuh, kenyal, dan tidak disukai oleh konsumen. Waktu pengasapan yang terlalu pendek atau terlalu lama mengakibatkan penurunan kualitas tekstur yang berbeda sehingga menghasilkan produk yang terlalu lunak atau terlalu keras dan rapuh. Tekstur yang lebih keras pada dendeng akan diperoleh bila aktivitas air produk dendeng menurun di bawah 0,75.
komposisi kimiawi, terutama kandungan airnya, dapat menentukan tekstur dan umur simpan pada dendeng. Yang ketiga adalah karakteristik rasa dan aroma. Dendeng memiliki rasa yang manis. Hal tersebut disebabkan oleh gula, yaitu sukrosa. Gula campuran termasuk fruktosa diaplikasikan pada dendeng untuk pengembangan pencoklatan dan pengurangan indeks glikemik. Pemanis yang digunakan dalam dendeng bertujuan untuk menambah rasa manis dan sebagai pengawet. Sedangkan untuk karakteristik aroma pada dendeng tergantung dari bumbu yang digunakan saat pembuatan dendeng. Asam amino bebas pada daging sapi dapat mengubah senyawa flavor volatil selama waktu pemasakan yang lama. Varietas dan kandungan asam amino bebas yang berbeda cenderung mempengaruhi rasa yang khas pada dendeng. Hal tersebut karena beberapa asam amino bebas dapat berubah menjadi asam alfa keto oleh aminotransferase. Asam alfa keto dapat dimetabolisme untuk membentuk aldehida yang sesuai, dan selanjutnya mendorong pembentukan asam karboksila dan alkohol yang sesuai. Senyawa tersebut dapat diperlakukan sebagai senyawa perisa atau flavor volatil yang mudah menguap, yang memberikan kontribusi terhadap aroma dan rasa produk daging secara keseluruhan. Pengasapan pada dendeng memberikan efek pengeringan pada dendeng, memberikan rasa yang diinginkan, memunculkan warna dendeng, dan memperlambat ketengikan oksidatif serta pembusukan akibat aktivitas mikroba. Efek pengawetan pengasapan bergantung pada komposisi dan persiapan bahan baku, suhu, kelembapan, kepadatan, dan komposisi asap dan waktu pengasapan. Suhu dan waktu dapat mempengaruhi kualitas pada pengasapan. Saat pengasapan, kadar air semakin berkurang akibat kadar air yang terkandung akan menguap seiring dengan peningkatan suhu. Suhu juga mempengaruhi nilai pH, dikarenakan pH akan menurun akibat penyerapan senyawa asam. Semakin lama pengasapan akan menyebabkan elemen organik seperti karbon, penyusun protein dan lemak, dan beberapa sulfur dan fosfor pada protein menurun, seperti pada asam amino lisin. Selain itu, pengasapan juga mempengaruhi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Pengasapan mempengaruhi warna dikarenakan daging yang diasap atau dipanaskan dalam waktu yang lama atau lebih dari 5 jam akan menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap. Waktu pengasapan yang terlalu pendek atau terlalu lama akan mengakibatkan penurunan kualitas tekstur yang berbeda, sehingga menghasilkan produk yang terlalu lunak atau terlalu keras dan rapuh. Rasa manis pada dendeng diakibatkan karena adanya penambahan sukrosa pada produk. Pemanis ini digunakan untuk menambah rasa manis dan sebagai pengawet.